Pemirsa Bangkit TV dimanapun Anda berada, banyak sekali para santri pada tahun ini bercita-cita menjadi seorang wali atau kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan majelis Haul ke-40 Mbah Hamid Pasuruan, Gus Baha menyampaikan pada momen tausiahnya bahwasannya Gus Baha memberikan sebuah tips cara menjadi seorang wali dengan kadar logika yang sederhana. Tidak hanya para santri, para orang tua, remaja, bahkan dewasa sangat-sangat berantusias untuk menjadi seorang wali. Apakah Anda adalah salah satunya? Simak pengajian berikut. Semoga bermanfaat buat Anda dan kita semua. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ingkang sangat kula hormati Pak Dek kawula Ki Haji Idris Hamid, para habaib, para masyayikh, para ulama ingkang kula hormati, Ki Ibu Gubernur Bu Khofifah, Wakil Gubernur sedanten ingkang kula hormati Bapak Menteri Agama. Niki kula wingi pun bedah buku, nggih temane agak berat tapi rileks. Niki rileks betul kalau sekarang. Terus untuk mengenang wali itu tidak harus hal-hal yang besar. Terus boten kedah takok carane tahajud, carane eling pangeran, lali donya niku keruweten. Wis ruwet ra mesti dadi wali. Terus Allah Ta'ala itu Tuhan, pangeran itu Rabbul Alamin. Niku nate nimbali Nabi Musa. Nabi Musa niku kalimuwah, termasuk nabi keren. Nabi sing sithik-sithik lapor pangeran. Dadi cara beliau kok diuji Covid ya lapore mbek pangeran. Jadi Nabi Musa niku nate lara untu. Wong lara untu mestine kan ndak mados puyer ta napa niku. Cara wong desa niku lara untu niku golek puyer 38. Iku tanglet pangeran. Ya Allah, saya ini sakit gigi. Saya harus gimana? Terus kata Allah, kamu nyari rumput ini kunyah, nanti kamu sembuh. Dicari, dikunyah, sembuh. Setelah itu sakit yang kedua ndak konsultasi lagi sama Allah, sesuai resep nyari rumput itu, dikunyah tambah sakit. Protes kalian pangeran, ya Allah ini sesuai resep kenapa tambah sakit? Kata Allah, kemarin kamu iman sama saya, sekarang imannya sama rumput, silahkan minta sembuh rumput gitu. Anggap baik wau bukhofifah ngoten. Jadi kita harus percaya doa. Terus ikhtiar, semua negara ikhtiar, kerja keras semuanya kerja keras, tapi pengendalinya tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk bertauhid seperti itu Anda bisa berlatih dengan hal-hal yang ringan. Buat ini latihan wali sing ringan mon, sing gampang-gampang. Misalnya saya beri contoh, saya berkali-kali memberi contoh analogi. Saya megang HP, HP itu rentan pecah. Kemudian di tangan kanan saya ada besi yang kuat. Terus Anda saya tanya, HP sama besi kuat mana? Pasti Anda jawab kuat besi. Oke, secara materi Anda benar, tapi Anda salah. Lupa bahwa pengendalinya saya. Saya punya rencana meluluhkan besi ini, saya hancurkan. Sementara saya punya rencana mengabadikan HP ini. Sehingga 5 menit setelah kamu ngomong kuat besi, besi ini hancur karena saya hancurkan. 10 tahun ke depan HP ini masih karena saya simpan. Sekarang HP sama besi kuat mana? Kuat mana? Nah kiai ngoten niku, wonten Covid nggih monggo terserah Allah mawon. Ini kita latih tauhid secara efisien. Terus tauhid itu kudu dilatih, kudu ana pelatih. Terus nggih sementing berkat barang. Terus tauhid nggih penting, berkah dunya nggih penting. Jadi orang itu kalau ngaji itu harus serius. Allah itu siapa? Man biyadihi malakutu kulli syai'in. Orang yang semuanya terserah dalam kendalinya. Makanya dalam pertanyaan tadi kalau Anda ditanya Allah, HP sama besi kuat mana?
Secara materi ya Allah buat besi, tapi nggih monggo terserah jenengan. Tak warai sampeyan. Nggih monggo terserah jenengan. Ini penting supaya kita berdoa itu tidak main-main. Masa Covid bisa dilawan dengan doa? Masa miskin bisa dilawan dengan doa? Apa hubungannya? Itu bodoh sekali pertanyaan. Doa itu anggap saja kayak logika tadi. Anda menyerahkan sesuatu sama man biyadihi malakutu kulli syai' atau lahu maqalidus samawati wal ard yang megang. Kayak kamu berdoa itu bisa. Yang latihan tauhid. Lalu setelah tauhid itu mantap, ternyata Allah itu ya tidak mesti ngendikan serius. Nabi Musa itu kalimu panggil ketujuh. Apa aneh pangeran itu sederhana. Matil kabiyami kaya Musa. Musa kuwi nggawa apa? Musa niku pun ndruwedeg ape ketemu pangeran. Ternyata mau ditakoki iso kowe nggawa apa? Ya Nabi Musa akhirnya rileks. Wah, ternyata tes-tesannya gampang, betul tongkat terus. Kok nggawa apa ya? Ya gini apa mawon? Atawakkau biha wa husyu biha ala ghanami wal yafiha ma'arifu. Ya gangon Gusti gangon. Itu kemudian menjadi ilmu. Seorang kiai, seorang wali, seorang guru. Kalau manggil ajudan itu harus tanya yang enggak penting-penting. Wis mangan. Nabi mulai takut wis disangu. Supaya orang itu senang. Santri diundang ditakoki, piye oleh dadi kiai, sukses ta ora? Waduh, ya meriah. Wis dipengaruh ta ora? Ruwet anggere kiai ngono ki ruwet ngono. Wa matil kabiyami ini kan apa? Islam juga gitu. Islam itu dikawal oleh hal-hal yang ringan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku di antara sing didhawuhna niku Islam khairun ya Rasulullah. Islam terbaik itu kayak apa? Tapi Nabi itu qul it'amu ta'am. Anus. Oh niku anggar tentang iki ya iman. Aparan ngoten. Tapi itu bagus. Kalau nanti matur kalian Mbak Idris, Mbah Hamid itu diantara keahliannya dulu ngaji Jamil Jamek di Termas, dan saya mengenang beliau memang sebagai ulama. Karena tradisi Jawa Tengah itu kalau samaannya itu luar biasa. Begini, saya berkali-kali bilang, sering didhawuhi Mbah Mun, wong iku aja mau ngaji kitab, pastikan Anda paham. Paham ngeten, ini penting. Misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngetikan tasodaku walau bitol koti wajin, kamu harus sedekah meskipun hanya dengan wajah yang ceria. Oke, ulama secara formal di kitab-kitab fikih disebut senyum itu sunnah. Saya ulang lagi, senyum itu, tapi itu hukum formal. Karena tidak mungkin senyum kok diwajibkan. Tapi kalau Anda sudah melakukan atau mengalami atau di daerah tertentu yang harus berkompetisi, ini orang penjual narkoba, orang yang maksiat, yang fasik, senyum. Kamu yang jual kebaikan, mengajarkan kebaikan, merengut terus. Orang yang netral tentu milih yang senyum timbang yang merengut. Di kompetisi seperti ini kamu nggak bisa mengatakan tolkotu wajin sunat, pasti kamu katakan wajib. Begitu juga kowe sowan kiai, warung anti keleleran. Ketemu wong fasik dikon mangan-mangan. Cara wong netral dia milih sing ono mangan-mangan. Kalau kamu sudah paham seperti itu, kamu akan tahu kualitas dawuh Nabi tasaddaku walau bitol qoti wajib. Bahwa itu tidak main-main. Capaian seperti itu. Kalau ngendikan ke saya. Ngaji jamu kiai. Rondi. Perlawanan terhadap maksiat itu dulu lama bikin rumus itu sederhana. Kalau orang mencari kesenangan lewat maksiat, orang dilatih senang pakai to'at. Orang idolakan Pak Hamid, idolakan ibadah. Itu penting supaya orang tidak mengidolakan ahlul ma'as. Orang gembira, alhamdulillah aku bertahajud, alhamdulillah aku bermunajat. Kayak apa kalau semua orang bahagia dengan dugem? Makanya disebut kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Kalau sudah berani Islam harus yakin fadlnya Allah, kemudian kamu ceria, falyafrahu, harus senang. Jadi beragama itu harus senang.
Terus kula ngeten iki sakjane diundang Rembang mriki ya mangkel waduh ra karuan. Tapi daripada diteror kualat Mbah Hamid. Ribet. Karena Mbah Hamid itu sepupunya Mbah saya, terus diteror Mbah Idris mon wedi napa malih Mbah Hamid. Angengken nak tesih sopan. Iki sing udah ngeraku, mbahmu. Nggih pun nggih Mbah, rawuh Mbah. Untung kula gadah mertua teng Sido Kiri terus nginep teng Banat 5, mboten perlu teng pendopo. Mau pendopo kondungan dadi presiden, nak ora darani ngobos ribet. Dinepi suwengi wae jalukane donga dhuwure pol. Ribet tapi terus. Dadi niki Islam pokoke sing gampang-gampang mawon terus. Niki wae kula dipesinikan suwi ngetosi Gus Ali tapi di ilmu kula entek dadi tetep sedih lho. Karena saya tuh kalau ngaji itu, kalau ngaji Jalalain itu bisa 3 jam. Kalau ngaji Jamul Jamek bisa 3 jam. Nah ceramahnya tadi karena termasuk hal yang saya pantangan. Mau membuatan mukroh, buatan dipeksa nih. Mau mengumumkan bolak-balik. Ini gak pernah guru, gak pernah sepuh, udah ngulur dosa pengumuman nih. Karena saya harus ninggalkan pondok. Kalau nggak ada pondok tahfidz. Kalau pondok tahfidz itu kan nggak bisa 100 orang diajar bareng, harus satu. Jadi lebih capek. Ini buatan curhat nih pengumuman. Terus saya teruskan, pengajaran tauhid yang mudah lagi selain tadi, itu juga dilatih pakai hal yang mudah. Saya dulu ngaji Mbah Mun, namanya kitab Al-Husunul Hamidiyah. Itu pengarangnya, itu orang modern. Dan yang ngajar mulai dulu Mbah Zubair sampai Mbah Mun. Sekarang saya termasuk ngajar itu di pondok. Niku nak gambarno iman, niku gampang. Beliau gambar welek ra karuan, gambar wit, gambar gedung, gambar wedhus, gambar elek. Panjen kiai kan gak bakat gambar. Tapi ternyata kesimpulannya gini, hadhil kainat kulluha, hadhihi suwar kulluha. Niku mabdu'ah binuqtatin wahidah. Mbok gambar cek elek, cek apik dimulai dari satu titik. Jika alam masih seluas ini pasti dimulai dari satu. Gini ku kul huwallahu ahad. Itu ketika Allah ngendikan gitu bahwa umat Muhammad itu tauhidnya luar biasa. Iku malaikat do protes, bagaimana bisa mengalahkan kami padahal kami ini ra'ainaka, melihat engkau langsung. Allah tesih bela kita. Kowe iman be aku wajar, kowe roh aras, roh swarga. Umat Muhammad iku umat Rasulullah Muhammad iku gak roh neraka, gak roh swarga tapi iman iku ajaib iku. Nah, kowe iman akeh tunggale. So akhirnya bantah-bantahan, pengiran dibantahkan. Ini Nabi buatan malaikat papan atas nih, awamul malaikat nih, buatan malaikat yang kelas mana di sami. Ini kata Imam Qurtubi buatan jari kulo. Malaikat sing bantah pengiran ketika Nabi Adam diangkat jadi khalifah. Niku malaikat awamul malaikat, buatan Jibril, buatan Mikael. Nah orang-orang apa malaikat Kak Jibril Mikael itu punya peradaban, buatan mungkin bantah pengiran. Terus malaikat dia kelas-kelasan. Walhasil terus Allah ngendikan malaikat ini suatu saat keramatnya Imam Amudi itu lama tapi mulang matematika bukan mulang mujarobat, bukan mulang matematika dan ya ono kiai mulang primbon malaikat Al Amudi ini Imam Amudi yang akan mengajarkan Anda tauhid secara baik dan apa dia ngajarin tauhid itu mau nulis 1 sampai 10 terus 10 sampai 1 juta diawur saja. Yo. Adal adab ini ila alfin wa ila malani hayatallah sebatu dzalika ilal wahid nisbatul farqi ilal asli. Angka itu cek 2, cek 3, cek 1 miliar, cek 1 juta. Hanya dinisbatkan angka 1. 2 ya cabang 1, 1000 ya cabang 1, semuanya dimulai dari 1 miliar, 1 triliun, cek 2, cek 3, semuanya nisbatul farqi ilal. Hanya itu mulai dari 1. Jadi gak mungkin sesuatu dimulai dari 2, pasti 1. Itu kudu wawahu. Mereka waktu-waktu ya pinter tenan. Mohon semohon-mohonnya. Kami ini di kaum yaqilun, di kaum yatafak
Boten tauhide jeblok njaluk donga. Kadang kiai melarat dari donga jalbu rezeki. Ini ngenes. Kiai bojone sito iki bojoku apa dongano rukun. Lho kiai ini misah-misah aku wis sito bojo ora Jawa. Ana kiai melarat kok ngresmekno pom. Pom kula barokah aku blonjo wae utang bukan ngresmekno pom. Ribet ngomong yo donga nu kriminal cara kula nak mboten roh etika niku. Akeh kiai ini tambah hari tambah ngenes. Lho kiai bojone sito iki kula bojoku sekawan dongano rukun. Standar. Yo mesti kiai ini seneng bubar kabeh ben. Lu kiai ini ra ben dadi presiden, ra ben dadi menteri, didongakno kon njaluk dadi menteri. Terus doa itu ba'da kamalit tauhid. Doa itu setelah tauhid itu sempurna. Caranya tadi dimulai dari halal yang gampang. Mbok gambar ruwetnya kayak apa? Dimulai dari satu titik. Angka sebanyak apapun itu nisbatul dzalika ilal wahid, itu nisbatul far'i ilal asl. Semuanya itu cabang dari angka. Dan itu makanya Rasulullah SAW begitu bangga bihadihil ummah dengan umat ini sampai disebut al ulama warasatul anbiya. Dulu Nabi lebih gampang lagi cara nerangkan tauhid. Karena tentu beliau lebih punya kemampuan di atas semuanya. Dulu cara berpikir orang Arab, saya berkali-kali memberi analogi ini. Ya kalau kita kasusnya banyak, masalah banyak, ya harus Tuhannya banyak. Masa problem kita banyak, kemudian solusinya satu. Dan itu jadi lazim ya di pemikiran orang Arab. Sehingga ketika Nabi berkampanye Tuhan satu, mereka bilang aja alal alihata ilaha wahida innaha adalah syai'un ujab. Muhammad tuh aneh, problem kita banyak kok Tuhannya hanya satu. Harusnya ada Tuhan kredit, Tuhan nangani apa, Tuhan nangani debt kolektor, nangani apa gitu. Lama-lama ada Tuhan yang nangani cemburu, nangani problem asmara gitu. Jadi kayak teori Cina, semuanya ada dewi keberuntungan, dewi apa-apa. Rasulullah itu cara nerangkan ada emosi. Mereka dikumpulkan lalu Nabi melatih logika pembanding. Andaikan kamu jadi buruh, kemudian majikan Anda banyak, semuanya punya perintah yang berbeda-beda. Itu pusing enggak? Ya pusing Muhammad. Mereka masih manggil Muhammad karena belum iman. Enak mana punya majikan banyak sama satu? Kalau banyak majikannya perintahnya beda-beda, nuruti satu, bikin marah yang satu. Ya enak satu Muhammad. Tuhan kamu tuh majikan kamu. Kalau Tuhannya banyak kamu pusing kan? Oh ya mat satu aja satu. Itu terus mau iman. Itu disebut dorobawa masalah rojulan fi syuraka umutasyakisu nawarojulan salamal di rojul hal yastawiyani masa. Kayak apa pinternya Rasulullah SAW. Nah saat ini kiai mulang tauhid itu bingung. Saking bingungnya nganti ngamuk kitabe. Kullu al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis la budda min muhdis. Kiai ini yo bingung, santrine yo bingung. Iki natijah sughra dilebokno ning natijah kubra terus dadine ngene. Santrine ngowah-ngowah, kiyaine dhewe ya rada mikir. Niku keruwetan, menawa terus ilmune kiai, sampean ra kiai ora usah mikir. Keruwetan. Zaman dulu. Niki contoh terakhir, niki Kusali rawuh boten rawuh gitu tetep tak bari. Mungkin kersane Mas Ahmad pidato enak ngongkon wong pidato dene delik. Ya niki selesai niki pokoke nek Kusali dereng rawuh kersane sini. Ah niki mun rawuh niki. Kula kados Bae Idris, nek mun rawuh nggih pun. Niki kantun Sakodia supaya orang tidak mentasrekkan Allah, tidak nganggap ada kekuatan lain sekuat Allah. Niku Allah oleh ngajari Nabi itu gampang sekali. Misalnya ngeten nggih, sampean beli Innova itu pakai jual-jual sawah Tegal, kerja keras nabung terus jual Innova. Kemudian ada orang lain yang cara menguasai Innova itu kayak kamu. Orang melok tuku, caranya menguasai kayak kamu ridho enggak? Mesti jawabannya enggak ridho. Orang melok tuku, orang melok kangelan, menguasai ini koyok sing duwe. Sehingga ketika Nabi diajarkan dan akhirnya mengajarkan kita, niku nyontono tauhid ge wau. Darabalakum masalam min anfusikum.
halakum mimma malakat aymanukum min syuraka fima razaqnakum fa antum fihi sawa. Wong trimo sampean tuku omah, tuku Innova, kangelan, kemudian ada orang lain yang cara merasa menguasai kayak kamu pasti tidak itu. Terus apa ya bilang gitu? Wong sing gawe bumi aku, kowe lahir ning bumi Firaun. Namrud lahir ning bumi, ujug-ujug ngumumno aku pangerane bumi. Ora melok pangeran, ujug-ujug ora melok gawe, ujug-ujug muni. Ya ribet. Terus logika yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala ke kita itu logika sing gampang. Ya, logika sing dadekno kita tauhid kalimat. Terus eling-eling ya, terus menetapkan tauhid, ingat mawon angka 2 sampai tidak ada bilangannya, sampai ilama la nihayatallah, tidak ada finishnya, semuanya nisbatul far'i ilal asli, semuanya itu cabang dari angka apa? 1. Berarti semuanya dimulai kul huwallahu ahad. Mulane dawuh ulama-ulama, kenapa Quran disimpan di Fatihah, Fatihah disimpan di Bismillah, Bismillah sirrinya di titiknya ba, itu maksudnya apa? Semuanya dimulai dari nuqtatil wujud. Ini ku bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Jadi sirrinya Quran dimulai 1 titik ba Bismillah. Ini artinya apa? Dari titik wajibil wujud 1, kemudian Allah menciptakan alam seluas ini. Terus makanya dawuh Syekh Nawawi, ulama nak nyingkat itu bi kana makana wa bi yakunu ma yakun, karena saya, karena Allah, semuanya yang ada menjadi ada, dan yang enggak ada kalau saya kehendaki menjadi akan ada. Yang ngoten ini sesuai perjanjian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.